Itu petanya. Peta secara waktu. Sekarang kita lihat tanda-tandanya. Kenali tanda-tandanya. Tanda itu apa? Tanda itu kayak rambu. Nah, kajian akhir zaman itu seringkali sibuk di tanda-tandanya. Sibuk di tanda-tandanya. Misalnya apa? Wah, sekarang Danau Tiberias sudah mengering. Ya. Wah, itu sudah tidak lagi berbuah. Nah. Wah, itu pangeran Arab itu saling berebut itu berarti dua anak khalifah yang berebut nanti datang Imam Mahdi. Yo beda wong hadisnya khalifah wong itu raja bukan khalifah digaduk-gaduk kayak itu loh. Yang saya maksudkan otak-atik gaduk yang enggak pas itu seperti itu. Kalau di hadisnya khalifah ya khalifah. Aja diartikan rojo kan beda. Beda sekali. Nah, jangan sampai otak-atik gaduk semacam itu. Nah, maka nanti yang penting itu kita tidak mempelajari tandanya, tetapi tanda ini sebenarnya mewakili fakta. Misalnya begini, jenengan nyetir mobil, kemudian di sebelah kiri ada rambu-rambu yang menunjukkan kayak di gambar itu, belok-belok atau nanjak. Maka panjenengan pasti akan mempersiapkan diri untuk nanjak. Misalnya apa? Mengurangi gigi, tidak dicabut, tapi persenelang dikurangi biar nanjaknya lancar. Betul. Kan seperti itu. Nah, fungsi tanda akhir zaman itu sebenarnya itu. Ini sudah sampai tanda seperti ini. Maka ini kita sedang masuk fase apa sih? Itu loh yang penting. Kita seringkali tanda itu dilepaskan dari fase yang 5 tadi. Tanda akhir zaman itu seringkali dilepaskan dari fase yang 5 tadi. Jadi kalau ngomong duhon itu tidak dikaitkan dengan duhon itu di fase yang mana? Kalau kita ngomong misalnya ya ini, tanda akhir zaman itu tidak hanya apa yang kita lihat hari ini, misalnya ya surat Al-Qamar ayat 1 itu juga tanda akhir zaman. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtarobatis sa'atu wansaqal qamar. Iqtarobatis sa'atu, lihat katanya sa'atu. Pokoknya nek ono jeneng nek ono kata kuwi itu perlu kita waspadai bahwa itu kabar-kabar tentang akhir zaman. Iqtarobatis sa'atu, telah dekat saat itu. Saat apa? Saat kiamat. Wansaqal qamar, dan telah terbelah bulan. Berarti apa? Terbelahnya bulan itu adalah tanda akhir zaman. Apakah kemudian setelah terbelah bulan itu kemudian langsung kiamat? Enggak, bukan begitu. Maksudnya bukan begitu. Artinya kita harus mengkonekkan dengan peta tadi. Dengan peta 5 fase tadi. Nah, iqtarobatis sa'atu, ketika bulan terbelah itu berarti fase apa? Sing iso belah bulan sapa sih? Khalifah iso belah bulan enggak? Enggak bisa. Yang bisa belah bulan cuma nabi. Cuma yang memiliki mukjizat. Maka ketika ada bulan terbelah, itu artinya kita sedang memasuki fase kenabian gitu loh. Nah, yang penting sebenarnya bukan terbelahnya itu, tetapi sikap kita ketika melihat bulan terbelah itu harus ngapain. Ketika kita melihat ada seorang manusia yang bisa membelah bulan, artinya ada mukjizat di situ, berarti itu nabi, berarti kita ikuti kan gitu. Jadi yang penting bukan bulan terbelahnya, tapi sikap kita ketika melihat bulan terbelah itu terus njuk ngopo gitu loh, itu yang penting. Nah, itu sudah terjadi, sudah lewat. Seperti kita sebutkan tadi, masa kenabian telah lewat, makanya tanda itu juga sudah lewat. Maka kita tidak usah sibuk dengan tanda itu gitu. Oke, kita lihat tanda berikutnya. Tetapi begini, yang akan kita bahas adalah ini. Bahwa membahas akhir zaman itu berarti apa? Juga membahas masa kenabian. Maka ketika saya membahas pasal akhir zaman, bisa jadi nanti saya masuk siroh. Kenapa? Lah memang siroh itu ya masuk fase akhir zaman. Oke gitu ya. Maka nanti di dalam siroh itu kita akan membahas fase Mekah, fase Daulah Madinah, dan lain sebagainya. Karena kita kan sedang membahas fase-fase. Ketika fase kenabian itu terbagi 2 fase, fase Mekah, fase Madinah. Bedanya apa? Di Mekah itu Rasulullah sebagai rakyat biasa, di Madinah itu Rasulullah sebagai kepala negara. Kan beda, sangat beda. Itu juga bisa jadi nanti masuk kajian pasal akhir zaman. Oke. Dan masa kenabian sudah selesai, kita akan perdetail pembahasan itu nanti. Kita hari ini review globalnya ya. Berarti nanti ada yang lebih detail lagi ya. Ada lebih detail lagi. Pertemuan berikutnya. Betul. Bisa jadi gini,
peradaban Islam dari Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian Mulkan A'dhan tadi, bisa jadi saya bikin satu pertemuan untuk melihat globalnya. Tetapi kemudian nanti ada pertemuan lagi yang khusus kenabian, khusus Khulafaur Rasyidin, khusus Utsmani, khusus Abbasiyah, bisa jadi seperti itu. Jadi kita bisa panjang sekali. Ya, termasuk kaosnya yang dipakai itu juga itu. Nah, itu nanti kita bahas juga itu. Kita bahas karena itu juga salah satu fase dalam Mulkan A'dhan. Iya. Makanya Kita lihat kemana-mana pokoknya. Oke. Iya. Nggak kemana-mana hujan soalnya. Oke, kita lihat tanda-tanda yang lain. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, walladzi nafsi biyadihi la taqumus sa'atu hatta taqtulu imamukum. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku jiwaku di dalam genggamannya. Itu sumpahnya orang-orang Mekah itu dulu seperti itu. Yang sumpah seperti itu tidak hanya Rasul. Orang-orang Abu Jahal pun dulu bersumpah juga seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah itu loh, demi Allah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di dalam genggamannya. La taqumus sa'atu, tidak datang, tidak terjadi saat itu. Saat apa? Kiamat. Hatta taqtulu imamukum, sampai kalian membunuh imam kalian sendiri. Sampai kalian membunuh imam kalian sendiri. Maksudnya apa? Membunuh. Maksudnya apa itu? Imam sholat atau imam pemimpin? Apa ini? Sampai kalian, nah yang diperhatikan kalian di sini. Kalian itu siapa? Mukmin. Mukminin, umat Islam. Iya. Membunuh imam kalian. Berarti membunuh Pemimpin. khalifahnya. Khalifah. Siapa yang dibunuh? Siapa khalifah yang dibunuh? Abu Bakar dibunuh nggak? Iya. Enggak dong. Abu Bakar nggak dibunuh. Umar Umar dibunuh. dibunuh. Dibunuh siapa? Dibunuh orang musyrik. Ya, Berarti bukan hadis bukan, ini. iya. Bukan. Yang disebut di sini kan Mukmin. orang mukmin. Yang dibunuh orang Islam siapa? Utsman. Nah, itu berarti dibunuhnya Utsman itu adalah tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman fase apa? Fase Khulafaur Rasyidin. Iya. Lebih khususnya lagi, fase ketika Khulafaur Rasyidin mau memasuki babak akhir. Karena kita tahu nanti setelah terbunuhnya Utsman itu nanti banyak gejolak terjadi di dalamnya. Banyak kejadian ya. Oke. Nah, itu tanda-tanda masa Khulafaur Rasyidin. Tentu saja tandanya tidak cuma itu. Tanda akhir zaman masa kenabian itu juga ada banyak. Tanda akhir zaman masa Khulafaur Rasyidin juga banyak. Ini cuma tak ambil satu-satu aja. Iya. Oke. Itu masa Khulafaur Rasyidin. Nah, nanti pembahasan Khulafaur Rasyidin yaitu khilafah ala minhaji nubuwah itu meliputi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Insyaallah juga bisa kita masukkan di dalam kajian pasal akhir zaman. Baik. Dan itu sudah selesai. Masa Khulafaur Rasyidin sudah selesai dan kita kemudian ke Mulkan A'dhan. Mulkan A'dhan sangat panjang mulai dari Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmani Turki. Nah, kita lihat salah satu hadis yang mengabarkan tentang keruntuhan kekhilafahan Abbasiyah, bukan keruntuhan, bencana besar yang terjadi di masa Abbasiyah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya umatku ini akan dikalahkan sebanyak 3 kali oleh suatu kaum yang berwajah lebar, sipit matanya, dan tampak seperti perisai, sehingga mereka dapat menaklukkan seluruh semenanjung Arab. Pada serangan pertama, orang yang melarikan diri adalah mereka yang menyelamatkan diri. Pada penyerangan kedua, sebagian mereka ada yang selamat, ada pula yang terbunuh. Sedangkan pada penyerangan terakhir, mereka akan membantai habis seluruh muslimin yang tersisa. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau menjawab, mereka itu adalah bangsa Turk. Itu siapa? Mongol. Nanti Mongol itu turun sampai ke Turki. Nah, kita tahu pada masa Abbasiyah itu terjadi penyerangan besar bangsa Turki, dan itu sudah dikabarkan Rasul jauh sebelumnya. Dan nanti kalau kita lihat ya, kabar-kabar akhir zaman itu ya menjadi panduan itu sebenarnya. Kita itu sudah dikasih kisi-kisi tadi itu loh. Harusnya enak. Maka sebenarnya kalau orang lihat
ini terus aku harus ngapain? Nah kan gitu. Kadang-kadang beberapa itu sudah pernah kita dengar, cuman mengurutkannya itu Nah, itu. tidak diurutkan. Nah, Jadi nanti di sini kita tahu kita nih urutan. urutkan, betul sekali. Baik, nah faksa mulkan a'dhon tadi, yaitu khilafah yang masih menggigit syariat tadi, terbagi tiga zaman. Khilafah Bani Umayyah, khilafah Bani Abbasiyah, dan Utsmani Turki. Kalau Ayyubi nggak masuk ya? Apa? Ayyubi Ya nggak sebenarnya masuk. Itu Tapi- kan di antara Abbasiyah ke Utsmani. Tapi karena mungkin sebentar ya. Sebentar. Ya sebenarnya masuk semua. Ketika Abbasiyah nanti di Cordoba ada keemiran itu juga masuk. Artinya nanti semua itu sebenarnya bagian dari peradaban Islam yang besar ini. Nah, dari fase kenabian, kemudian fase khulafaur rasyidin hingga fase mulkan a'dhon itu muslimin menjadi khairu ummah, menjadi super power dunia. Bisa jadi ini nanti pembahasan khusus bahwa Islam muslimin menjadi khairu ummah, ini menjadi pokok bahasan khusus. Tentu saja nanti singkat-singkat, masa kenabian singkat, masa khulafaur rasyidin singkat. Yang penting menggambarkan bagaimana umat Islam itu menjadi super power hanya dalam jangka waktu yang tidak sampai 100 tahun. Tadi Rasul hijrah ke Madinah tahun berapa? 622. 22. Kemudian Rasul meninggal 632. Itu seluruh semenanjung Arab sudah masuk Islam semua. Sudah Islam. Bayangkan. Hanya berapa? Hanya dari 22 sampai 32, hanya 10 tahun. Yang tadinya cuma bermula dari Madinah setitik itu, kemudian seluruh semenanjung Arab itu luas sekali, masuk Islam semua. Nanti setelah masa Umar itu sudah menaklukkan Romawi, sudah menaklukkan Persia, padahal Romawi dan Persia itu super powernya. Tidak sampai 100 tahun sudah mengubah kondisi yang tadinya umat tertinggal, tiba-tiba kemudian tidak sampai 100 tahun bisa mengubah keadaan. Itu tidak mungkin kalau tidak menggunakan jalan luar biasa yang dari Sang Pencipta. Kita akan bahas. Itu salah satu apa yang kita bahas di dalam pasal akhir zaman ini.